Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang menurunkan wahyu kepada para nabi, dari Adam hingga Muhammad SAW. Hari ini, kita menyelami kisah dari kitab suci saudara kita, sebuah warisan iman yang diyakini umat Kristiani, Perjanjian Lama. Kami hadir bukan untuk membenarkan atau menyanggah, tapi untuk mendengar, memahami, dan merenungi bagaimana janji Tuhan ditanamkan sejak awal mula umat manusia. Inilah kisah Adam, Nuh, Ibrahim, kisah yang hidup dalam 3 agama langit. Namun kali ini, dari kacamata saudara kita dalam iman Kristen. Sebelum waktu, sebelum langit, sebelum tanah menampakkan wajahnya, hanya diam dan kekosongan yang mengambang di tengah kekal. Namun firman berbicara, dan segalanya tercipta. Langit dipisah dari air, daratan muncul dari kedalaman. Lautan mendesir, angin berhembus lembut, dan mentari bersinar pertama kali. Sang Pencipta tersenyum, dan hari-hari pun dimulai. Tapi mahkota dari semua ciptaan adalah manusia, dibentuk dari debu, namun dihidupi oleh napas Allah sendiri. Adam, wujud kasih yang diberi kuasa atas bumi. Ditemani oleh Hawa, dari tulangnya yang dekat dengan hati. Mereka berjalan di taman, bersatu dalam kemurnian. Tak ada rasa malu, hanya damai yang suci. Namun di tengah keindahan, tersembunyi peringatan, satu pohon, satu larangan, satu pilihan. Dan ular datang membawa bisikan maut yang dibungkus kebijaksanaan. Hawa mendekat, matanya terpaku pada buah itu. Menggoda, indah, seolah mengandung kuasa untuk menjadi seperti Allah. Dan di detik yang sunyi, dosa pertama menggeliat hidup. Buah itu digigit, rasa manis yang segera berubah jadi pahit. Adam, yang berdiri di sampingnya, ikut melanggar tanpa kata, dan dunia pun runtuh. Dari dalam hati manusia, mata mereka terbuka. Tapi bukan kebijaksanaan yang datang, melainkan malu dan ketelanjangan. Daun ara dijadikan pelindung, tapi tak sanggup tutupi luka hati. Langkah Allah terdengar di taman, dan mereka bersembunyi. Bukan karena cuaca, tapi karena dosa telah memisahkan kasih dari kedekatan. Kutuk pun diucapkan kepada ular, kepada tanah, kepada tubuh yang kini akan merasakan sakit. Namun di tengah murka, ada janji bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala si ular. Dengan langkah berat, mereka tinggalkan Eden. Gerbang dijaga oleh pedang api, dan malaikat bersayap. Manusia kini asing di bumi yang pernah jadi surga. Di tanah yang keras mereka membajak dan menanam. Lalu lahirlah 2 anak, Kain si petani, Habel si gembala. Harapan tumbuh di antara derita. Keduanya membawa persembahan. Habel mempersembahkan anak sulung domba terbaiknya. Kain membawa hasil tanah, seadanya. Allah berkenan kepada Habel, bukan karena domba, tapi karena hati yang tulus dan takut. Kain terbakar oleh iri yang tak dia kendalikan. Di ladang, ketika tak ada yang melihat, Kain memukul Habel, dan darah pertama tumpah ke bumi. Tanah berseru, dan langit menangis. Tuhan bertanya, "Di mana adikmu?" Kain menjawab dengan bibir penuh dusta, "Apakah aku penjaga adikku?" Kutukan pun datang, bukan hanya pada tanah, tapi pada hidup Kain yang akan jadi pengembara, membawa beban dosa yang tak bisa dia tanggung. Namun Allah tetap menunjukkan belas kasih. Ia memberi tanda pada Kain agar tak dibunuh. Karena meski manusia berdosa, ia masih peduli. Waktu berjalan, dan manusia bertambah banyak di bumi. Namun bukan kasih yang berkembang, melainkan kekerasan. Dosa menyebar seperti racun di sungai kehidupan. Allah memandang dunia, dan hatinya hancur. Ia menyesal telah menciptakan manusia yang mencintai keburukan. Namun di tengah gelap, satu cahaya bersinar. Nuh hidup benar di mata Tuhan. Bukan karena sempurna, tapi karena hatinya tak berbalik dari kebenaran. Allah berbicara, dan perintah besar pun diberikan. Buatlah bahtera dari kayu gofir. Instruksi demi instruksi diturunkan dari surga ke tangan manusia. Bukan untuk pelayaran, tapi untuk penyelamatan. Hari demi hari ia memotong, memaku, dan membangun. Sementara orang-orang menertawakan, mencemooh, dan menghina, namun Nuh tidak goyah.
ia percaya. Lalu datanglah binatang. 2 demi 2, tanpa komando, tanpa cambuk, mereka berjalan masuk ke Bahtera, tanda bahwa waktu sudah dekat. Nuh dan keluarganya masuk, pintu besar pun ditutup. Bukan oleh tangan manusia, tapi oleh tangan Allah sendiri. Awan mulai berkumpul, langit jadi kelabu. Tetes air pertama jatuh, bukan sekadar hujan, tapi air mata penghakiman dari surga. Air turun dari langit dan memancar dari dalam bumi. Sungai meluap, gunung ditelan, rumah-rumah runtuh. Tak ada tempat aman bagi yang menolak peringatan. Di dalam Bahtera, Nuh dan keluarganya menggenggam iman. Hujan tak berhenti, selama 40 hari dan 40 malam. Tapi janji Tuhan tetap mengapung bersama mereka. Seluruh bumi tertutup air, gunung Ararat pun tak terlihat. Hanya Bahtera yang terapung sebagai saksi bisu sejarah. Namun Allah tidak lupa. Angin diutusnya untuk meniup air surut. Harapan pun perlahan muncul dari balik gelombang. Seekor burung dilepaskan, lalu kembali tanpa hasil. Hari berlalu, burung kedua membawa ranting zaitun, dan hati Nuh bersorak dalam diam. Akhirnya bumi kering, keluarga kecil itu melangkah keluar, mencium tanah dan memuliakan Tuhan yang menyelamatkan. Langit cerah, tanah basah, dan udara penuh harapan. Nuh membangun mezbah, membakar korban bagi Tuhan, sebagai wujud syukur dari hati yang pernah hampir tenggelam. Tuhan mencium harum persembahan itu, dan Dia berkata dalam kasih, "Aku takkan lagi memusnahkan bumi dengan air bah." Dan sebagai tanda, langit diwarnai lengkung cahaya 7 warna, pelangi, tanda perjanjian antara Tuhan dan manusia. Setiap kali hujan turun, lihatlah pelangi itu. Sabda Tuhan yang mengikat janji tanpa syarat. Karena aku mengingat kasihku, bukan murkaku. Dari keturunan Nuh, dunia dibangun kembali. Tapi sejarah mencatat, manusia kembali melupakan, dosa tak mati bersama air, ia mengendap dalam hati. Namun Tuhan tetap menepati janjinya, tak ada lagi air bah, karena Dia tengah menyiapkan janji yang lebih besar, lewat satu keluarga terpilih. Di tanah Ur yang penuh berhala, hiduplah seorang pria bernama Abram. Bukan raja, bukan nabi, tapi orang yang dipilih oleh langit. Tuhan berbicara padanya dalam keheningan malam. Tinggalkan negerimu, keluargamu, dan ikut aku. Tak diberi peta, hanya janji. Aku akan menjadikanmu bangsa besar. Tanpa bertanya, tanpa tahu arah, Abram taat. Ia berangkat bersama Sarai dan Lot, meninggalkan kenyamanan demi ketaatan. Ia melewati tanah asing, menghadapi kelaparan dan ketakutan. Tapi Tuhan terus muncul. Dalam janji-janji suci, tanah ini akan menjadi milik keturunanmu. Namun tahun-tahun berlalu, dan Sarai tak kunjung mengandung. Rasa ragu mulai menyelinap di tengah iman yang kokoh. Abram pun berkata, "Tuhan, apakah engkau lupa janjimu?" Tapi Tuhan membawa Abram keluar. Ia berkata, "Lihat bintang-bintang di langit. Sebanyak itulah keturunanmu kelak." Dan Abram percaya, meski tak masuk akal, meski belum terlihat, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Wahai saudara, kisah ini telah sampai pada ujungnya. Tapi janji Tuhan tak pernah berakhir di halaman kitab manapun. Ia hidup dalam hati, dalam perbuatan, dalam keimanan. Dalam Islam, kami mengenal para nabi yang sama. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Daud. Mereka bukan sekadar nama, tapi cahaya yang membimbing umat menuju Allah. Al-Quran tak datang untuk menghapus wahyu terdahulu, namun sebagai penyempurna, mengokohkan janji-janji yang telah terucap dan membawa risalah terakhir untuk seluruh umat manusia. Semoga kisah ini menambah iman, menambah pemahaman bahwa meski berbeda jalan, kita semua berasal dari satu tujuan, mencari Tuhan dan menemukan cintanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.